Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanafi Majisya Putra, NPM 18 10 30 10 12. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bu Molas. Soal yang pertama itu ialah apa relevansi istilah kurir dengan kurikulum saat ini. Jadi kurir itu merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti perlombaan pacuan lari. Nah, relevansinya dengan kurikulum yakni berupa filosofi dari perlombaan pacuan yang dimulai dari garis start ke garis finish, yang bermakna bahwa kurir itu dan kurikulum memiliki sebuah kesamaan, yakni sama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, perbedaannya itu jika kurir itu tujuannya garis finish, maka tujuan kurikulum adalah sebuah harapan atau tujuan pendidikan yang diharapkan gitu. Kurir sendiri itu merupakan istilah dari kurir itu juga merupakan istilah dari kurikulum. Kemudian yang kedua itu menjelaskan azas-azas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu azas filosofis. Asas filosofis digunakan sebagai pengembangan kurikulum di Indonesia sebab kurikulum itu juga harus sesuai dengan falsafah serta tujuan hukum bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu asas psikologi. Asas psikologi digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum di Indonesia sesuai dengan keadaan psikologi atau seseorang, baik itu dari peserta didik ataupun dari tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga itu asas sosiologi. Asas sosiologi ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum di Indonesia karena sesuai dengan kondisi sosial, kondisi masyarakat, dan kondisi budaya yang ada di setempat. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu asas IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai pedoman pengembangan kurikulum karena apabila adanya pengembangan ilmu pengetahuan, maka teknologi secara tidak langsung juga akan ikut berkembang. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah? Maksud dari kurikulum garis atas bawah yakni dalam hal pelaksanaan kurikulum diawali oleh pejabat tingkat atas terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan oleh struktural di bawahnya. Contohnya itu seperti dalam hal perumusan sebuah kurikulum, tingkat atas yang diduduki oleh Menteri Pendidikan, sedangkan tingkat bawahnya itu diduduki oleh kepala sekolah dan seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah instansi kependidikan. Lanjut ke soal nomor 4. Mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Jelaskan. Karena pada kurikulum 1964 dinilai masih menekankan kepada pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kurikulum tersebut juga memiliki nama lain, kurikulum Pancawardhana. Pada kurikulum 1964 juga masih berkarakteristik Orde Lama yang dinilai kurang memberikan kontribusi yang signifikan di dunia pendidikan Indonesia. Kemudian kurikulum 1964 digantikan dengan kurikulum 1968 karena pada kurikulum 1968 lebih berpandangan kepada Pancasila, sehingga secara tidak langsung kurikulum tersebut membentuk peserta didik yang bersifat Pancasilais. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Jadi landasan diterapkannya kurikulum 1975 karena pada tahun 1969 Indonesia mengalami banyak perubahan karena lajunya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kurikulum 1969, perihal manajemen kependidikannya dinilai kurang mampu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bangsa Indonesia.
Maka dari itu dibuatlah kurikulum 1975 yang dinilai oleh masyarakat kurikulum tersebut lebih efektif dan efisien ketimbang kurikulum 1969. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apa karakteristik dari kurikulum 1968? Pada kurikulum 1984, karakteristik dari kurikulum 1984 yakni sudah mengedepankan keaktifan peserta didik. Kemudian karakteristik yang keduanya itu guru itu lebih diberikan teori dulu, baru latihan dan penugasan. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu penyusunan mata pelajaran berdasarkan keluasan materi. Kemudian karakteristik yang terakhir yakni lebih berfokus pada pembelajaran yang bersifat proses. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni nomor 7. Sebutkan dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kelemahan yang pertama yakni dalam hal penyusunan indikator. Nah, dalam hal penyusunan indikator, yang menyusun itu bukan guru. Padahal guru itu lebih paham kondisi di lapangan. Nah, maka dari itu yang lebih cocok untuk menyusun indikator yakni guru. Kemudian kelemahan yang kedua yakni konsep KBK sering mengalami perubahan. Salah satunya itu pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, sehingga hal tersebut menyulitkan untuk merancang pembelajaran baik dari guru maupun dari peserta didik. Kelemahan yang terakhir yakni pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru, atau kata lainnya TCL, Teacher Centered Learning. Dan pertanyaan nomor 8 ya. Pertanyaan nomor 8 yakni kurikulum bermuatan lokal yang saya ketahui. Kurikulum muatan lokal yakni kurikulum yang disusun oleh lembaga kependidikan berupa kegiatan kurikuler atau mata kuliah tambahan untuk mata pelajaran tambahan untuk mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan ciri khas dan potensi pada setiap daerah masing-masing instansi kependidikan. Termasuk salah satunya itu keunggulan atau keunikan pada sebuah daerah. Contohnya itu seperti keunggulan atau keunikan pada lingkungan alam sebuah daerah, keunikan sosial, keunikan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 9 yakni jelaskan dan sebutkan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Nah, tahap-tahap pengembangan kurikulum yang pertama yakni studi kelayakan kebutuhan. Kemudian tahap kedua yakni penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Yang ketiga yakni pengembangan rencana sebagai perencanaan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Selanjutnya pemantauan kurikulum. Dan yang terakhir ini yakni evaluasi kurikulum. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum adiwiyata? Jadi kurikulum adiwiyata yakni kurikulum yang berbasis lingkungan. Nah, pada kurikulum ini terdapat kerjasama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Kependidikan. Pada kurikulum ini lebih menekankan pembelajaran yang bersifat kepedulian terhadap lingkungan hidup, sehingga peserta didik secara tidak langsung paham gitu kepedulian untuk menjaga lingkungan hidup, betapa pentingnya hal tersebut gitu. Mungkin sekian hasil luas yang dapat saya sampaikan menurut pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.